Saya bukan siapa-siapa, Bu. Nama terkenalnya Sidul, Bu. Sidoel, ya. Dari Wonokerto. Ya. Pertama yang sedikit saya sampaikan nggak panjang lebar ya. Kaitannya tadi yang disampaikan Ibu itu hanya sekedar hiburan saja. Alangkah baiknya yang pertama mungkin Ibu penyampaian program saja di Kominfo. Mungkin yang adik-adik itu apa sih Kominfo dan program-program apa yang ada di Kominfo khususnya Jawa Tengah, kan begitu. Kalau sekarang terkenalnya Komdiki, Pak. Apa beda Komdiki sama Kominfo? Itu nanti apa ya? Yang terlintas di media sosial memang apa ya? Ya sekedar informasi saja. Untuk detail yang di dalamnya Kominfo seperti apa itu, saya yakin mereka juga nggak tahu. Saya sendiri pun kurang paham begitu. Jadi realistis saja untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung masyarakat real itu apa yang kita bisa dilaksanakan itu. Kemudian apa ya terkait dengan kalau misalkan Komdiki, nah Komdiki apa kepadanya Mas? Komunikasi dan digital itu ke digitalnya itu kita belum ranahnya belum sampai ke kita. Artinya misalkan kayak dulu saya itu pernah apa ya mainan website lah. Sampai saat ini pun website yang kita butuhkan misalkan apa domain hosting itu kenapa nggak difasilitasi oleh Kominfo secara gratis, kita harus beli dan sebagainya. Dari dulu saya itu ingin bikin website yang apa ya, yang kira-kira bermanfaat bagi masyarakat untuk informasi apa yang kita punya disampaikan ke masyarakat. Akan tapi terkendala dengan itu, ya kan misalkan kalau gratisan, ya kita bikin keren dikit lah, pokoknya masuk gratisan terus lah. Maka dari itu sejak dulu kita belum bisa dengan anggaran misalkan 1 tahun 300.000. Ya pas ada saldo tidak ada blokir kan seperti itu. Saya dulu ingat saya antara tahun 2009-2010 saya pernah telepon ke kabupaten Pak kaitannya dengan internet gratis. Pak, masa di Sora difasilitasi internet gratis Ibu? Pak, jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau misalkan mereka mengusahakan internet dari sejak dulu, kita mungkin lebih maju dari sekarang kan seperti itu. 2009-2010 ke 15 tahun yang lalu itu saya telepon komunikasi sama saya. Lalu kalau internet kan bisa ditarik, bisa tuh dan sebagainya, manfaatkan desa. Sampai sekarang pun nggak ada desa internet gratis, desa pun bayar kan begitu. Kalau misalnya lemot-lemot, ya itu Kominfo bicara nih kan gitu. Mungkin seperti itu. Untuk yang lain mungkin terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya. Sementara 3 dulu yang rata-rata hampir sama ya senada dari Mas Handono tadi info kota dan dari Mas Ahyar yang penulis buku Potret Demokrasi Pekalongan ya. Dan dari Mas Sidul desain media. Yang intinya mereka ini para penggiat literasi atau penggiat medsos juga yang punya keterbatasan dalam akses untuk menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk informasi hidup. Tadi juga ada dari Mas Dosen agar ada nggak program-program atau fasilitas-fasilitas yang bisa diakses oleh masyarakat secara gratis gitu ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu Bu Kata. Terima kasih. Dari yang pertama Mas Handono, Mas Handono dengan Mas Ahyar dan Sidul untuk di Komisi A sendiri itu berkaitan dengan salah satunya Kominfo. Kalau Kominfo itu programnya itu yang utama itu memfasilitasi tentang jaringan internet. Terus kalau dari kerjasamanya dengan Komisi A yang sudah itu ada siaran radio. Siaran radio itu temanya macam-macam.
Yang penting itu memfasilitasi jaringan internet. Itu memfasilitasi, nggak sekedar memberikan infrastrukturnya, terutama juga pendanaan. Terus kalau untuk kegiatan seperti panjenengan yang dikon itu, kalau untuk Dewan Provinsi itu ada program-program kegiatan-kegiatan yang bisa digunakan untuk fasilitas untuk fasilitas kegiatan baik itu edukasi maupun tentang literasi. Kami akan siap memfasilitasi semua itu. Ya, kalau lebih baiknya kalau di sini lebih bagus. Siap, Bu. Tapi saya itu juga berharap sebisa mungkin, kalau sekarang mungkin para undangan itu diambil dari penggiat-penggiat literasi digital maupun penggiat-penggiat medsos. Tapi saya berharap lebih bagusnya itu nanti untuk para tamu itu juga diambilkan dari masyarakat. Jadi masyarakat juga biar tahu apa sih itu literasi. Mungkin kalau panjenengan semua itu literasi itu sudah hafal di luar kepala. Dan apa sih manfaat literasi juga panjenengan juga sudah tahu. Terutama di media sosial ya. Ada manfaatnya juga ada mudaratnya. Itu semua panjenengan semua sudah tahu. Tapi kalau masyarakat umum, saya yakin itu banyak yang belum tahu. Dan lebih bagusnya lagi kayak siswa-siswa pesertanya. Karena mereka itu yang pikirannya masih labil. Itu mereka itu harus diberikan edukasi tentang literasi media sosial, tentang literasi digital. Terus kalau itu tadi saya sudah jawab Pak Nggih. Kalau Kominfo itu programnya itu utamanya memfasilitasi tentang jaringan internet, termasuk edukasi seperti ini itu juga bisa diambilkan dari program-program dari Kominfo. Bapak udah cukup nggih? Insya Allah saya akan memfasilitasi itu semua itu. Ya. Moga kalau masalah acara kegiatan bisa berkomunikasi dengan Mas Boyu. Karena apa? Saya ini kan mewakili Dapil 13. Dapil 13 kan dari Batang, Pekalongan dan Pemalang. Otomatis saya akan memberikan program-program kerja saya di 3 kabupaten dan 1 kota, dan otomatis itu bergantian. Semisal sekarang ini dengan panjenengan, nggak mungkin besoknya bulan depan atau bulan lusanya itu dengan panjenengan lagi. Saya akan menyentuh titik-titik di semua kabupaten di Dapil 13. Saya ini di HP rame Mas, yang minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Saya harus atur. Istilahnya saya milih sendiri. Misalkan di bulan ini saya sentuh di daerah mana, bulan berikutnya nanti di daerah mana. Tapi insya Allah program-program saya akan saya berikan semua kepada masyarakat agar supaya manfaat untuk masyarakat. Apa gunanya aku jadi wakil panjenengan. Luar biasa. Juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sepertinya dapat lampu hijau Mas Andono. Terima kasih. Narasumber lain Pak Saparok. Mas Han, yang jelas bulan depan kalau mau takut kehabisan pulsa untuk podcast ini aja. Kalau tempatnya sini kan. Tempatnya sini, orang seteknya kan mending. Aku maksudku. Aku tertarik tadi sama Mas Dul. Apa sih peran Komdiki hari ini ya? Sing rame Komdiki ini sekarang itu slot. Iya,
Jadi Kemdikbud nggak di provinsi, nggak di pusat, ini masalah. Paling tidak kita bisa lihat transparansi di situ. Jadi aja aplikasi di Kemdikbud Kabupaten Pekalongan. APBD yang mestinya transparan, LPJ, APBD yang 2024-2025 nggak ada. 2022 masih ada. Ini mendadak mereka nggak serius mulai itu. Jadi kan kawan-kawan medsos ngomong aja, ini omongan besar baru. Bahwa Kominfo Pekalongan, namanya bos kamu, itu juga. Kominfo. Cirinya apa? Mereka nggak ngupload dokumen publik. Kita mau tahu BPHTB berapa itu nggak ngerti, mestinya itu publis itu, karena itu kewajiban negara menyampaikan kepada masyarakatnya. Wakilnya adalah di Kominfo. Coba jenengan cek aja yang ada websitenya Kominfo, nggak ada itu. Saya nyari, nggak ada. Saya tanya Dewa-Dewanya jemput ke juga, nggak kasih kan. Kawan-kawan Pekalongan, ini juga kegelisahannya sama. Mas Aloman ini ngomong persoalan sampai desa wifi gratis. Kalau dulu kan yang mantan, yang presiden lama kan Ring Indonesia, diputar nggak? Wah kan. Jadi enggak juga. Ini kadang-kadang kita bingung. Memang ya. Makanya tapi yang penting orang anarkis ya. Otak kita panas. Yang penting kita itu literasi, sampaikan kepada masyarakat. Yang seperti saya sampaikan tadi, yang namanya berita itu tidak ada negatif, tidak ada positif. Berita itu independen. Menjadi positif ketika kita kemudian tahu tentang hal itu, dan adil. Menjadi negatif karena tidak suka dengan berita itu. Tapi saya coba lagi mengingatkan sama teman-teman yang juga dalam kita yang wartawan, kalau Mas Aryan kan literasi ya, Mas Ridut dan kawan-kawan, Mas Ardono menyampaikan budaya seperti apa. Kalau budayanya independen Mas, yang susah sok kontak-kontakan antar aktivis kebudayaan. Kok perlu dewi. Jadi sampai lagi ngulang lagi bahwa independen yang penting itu tabayun. Tadi surat apa tadi? Al-Hujurat. Ya, gitu. Jadi kalau kopiahan ya. Efek kopiah. Untuk Mas Handono, ketika nanti ada acara, saya siap jadi narasumber untuk mewakili DPRD Provinsi. Siap Pak, siap. Siap bos. Ini saya agak mau sedikit mengkritik ya. Mungkin kan sebagian besar menganggap bahwa masih ada stigma negatif terhadap pegiat medsos. Padahal menurut saya banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dari media sosial itu. Nah, sekarang saya lihat fenomenanya itu banyak lembaga-lembaga yang justru anti medsos. Contoh, mungkin pemerintah daerah sendiri kurang merangkul, atau aparat kepolisian kurang merangkul, bahkan penyelenggara pemilu baik itu Bawaslu maupun KPU itu kemarin saya lihat juga kurang ya merangkul. Padahal justru di sana atau di medsos itu ramainya itu ya di situ, gitu loh, viral ya di medsos. Jadi kadang ada sebagian teman medsos itu berpandangan, kenapa ya Mbak, kita dibutuhkan ketika berita viral mereka minta take down. Nah, jangan sampai ada kata-kata ini. Padahal teman-teman medsos di sini kita sangat open kok, nggak membatasi. Kita juga sangat membuka hak jawab. Ketika memang informasinya itu kurang seimbang, pasti mereka akan melengkapi ketika ada informasi terbaru seperti itu. Nah, saya juga melihat seperti ini ya, namanya juga istilah humas. Humas itu kan hubungan masyarakat, bukan hubungan pejabat. Nah, kalau komunikasinya itu hanya satu arah, ya otomatis nggak bakalan ketemu antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Sedangkan masyarakat
tidak dipungkiri mereka itu menjadikan media sosial itu primadona. Bahkan ketika ada laporan kehilangan, pencurian, mereka lebih memilih curhat ke media sosial dibanding aparat kepolisian. Inilah fenomenanya sekarang itu seperti itu. Nah, ada juga yang berpandangan justru malah informasi yang disajikan di media sosial itu dianggap provokator ketika pemberitaan itu padahal sebenarnya real. Nah, kita sebagai pegiat medsos punya hak dan kewajiban. Nah, instansi terkait juga punya hak dan kewajiban. Nah, ini harusnya dipahami, harus bisa berjalan secara serasi gitu. Jangan sampai hanya saling menyalahkan. Oh ya, ini pegiat medsos asal aja, ini enggak konfirmasi dan sebagainya. Era informasi dan teknologi sekarang beda dengan zaman dahulu. Nggak bisa dipaksakan masyarakat memberikan informasi komplit 251H itu nggak bisa. Jadi pejabat sekarang maupun pihak terkait bagian humas harusnya bisa cepat merespon ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan tugas fungsinya seperti itu. Nah, ini jangan sampai ya, itu tadi keluhan dari teman-teman medsos itu kita kok terkesan dibutuhkan ketika mereka minta take down seperti itu. Nah, ini saya sangat mengapresiasi dengan Bu Nur. Alhamdulillah kita dirangkul tanpa diminta apa-apa, bahkan kita ke depan juga fasilitasi. Matur suwun Ibu. Selain itu ini ya, saya juga mau menambahkan terkait pedoman pemberitaan ramah anak. Jadi waktu saya jadi editor itu juga ada yang namanya uji kompetensi wartawan. Kalau bagian bawah itu namanya uji kompetensi UKW pemula, terus madya dan utama. Nah, ini kalau sebagai media profesional atau profesional itu ketika dia akan menjadi editor itu dia harus punya yang namanya surat uji kompetensi atau sertifikat. Di sana wartawan akan diuji pengetahuan dan wawasannya, termasuk bagaimana sih pemberitaan ramah anak. Nah, memang sih saya lihat kemarin contoh kasus penertiban anak-anak di Polres Pekalongan itu loh. Itu kan datanya tersebar banget ya, dan kebanyakan mereka itu masih di bawah umur. Saya memang sengaja tidak share, tapi banyak juga teman-teman yang share. Itu aturannya memang muka itu tidak boleh, alamat itu tidak boleh, apalagi sampai RT RW itu tidak boleh harusnya seperti itu. Dan itu pun memang menyalahi undang-undang pedoman pemberitaan ramah anak. Itu harusnya tidak boleh seperti itu. Ya, kedepannya harapannya kita saling bersinergi. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, informasi yang kita sajikan ke depan lebih lengkap dan masyarakat lebih terpuaskan lah, seperti itu. Tambahan dari saya. Makasih. Oke, matur nuwun para narasumber ya. Jadi memang pegiat media ini ya juga bagian dari fungsi kontrol. Ya. Oke, ini sudah jam 4:05. Masih ada satu lagi atau cukup? Tambah sedikit Mas. Tambah sedikit. Oke, langsung saja. Terima kasih. Terkait komoditi yang tadi disampaikan tentang transparan, kita bisa sama Pak. Yang kedua kaitannya dengan tadi benar ngomong soal radio. Nah, jadi kebetulan saya ini punya TV lokal Bu, TV lokal, TV digital.
Jadi saya mencari informasi untuk izinnya itu sangat mahal sekali, 1 tahun 40 juta. Nah, saya ingin memperluas jaringan TV digital saya itu terkendala dengan itu. Makanya di sini tipe lokal ya saya punya ya nggak terlalu jauh jangkauannya, hanya mungkin sekitar 2 kilo. Itu pun saya masih was-was dengan nanti apakah ada operasi sudah kemudian alatnya diambil kemudian Itu TV komunitas ya? bukan nggak gabung TV sendiri bagi komunitas. Eh, Kalau TV komunitas gimana Pak? saya nggak tahu. Kalau dulu yang kalau di komunitas memang ada gelombang khusus 107,7, 107,8. Itu memang dijamin undang-undang. Tapi kalau TV saya nggak. Kalau saya di TV digital di frekuensi 480-an. Nah, jadi di TV 2,5 kilo ya? Hah? Tiap menit 2,5 kilometer. Jangkauan. Ya, untuk jangkauan sementara di 2 kiloan. Jadi yang Kalau dari titik ada titik 44 ya? ya 44 ya? 36 derajat. 36 derajat.